critical pedagogy, pedagogi kritis. Bagaimana itu lebih kepada kita menggali apa yang ada di diri siswa dan posisi kita dan siswa itu egaliter. Siswa itu adalah rekan seperjalanan dalam pembelajaran. Jadi guru itu tidaklah selamanya sebagai source of knowledge, tetapi Oke. eh, kita bisa bersama-sama belajar bersama dengan anak didik yang kita asuh, kita asah, kita kita asih. Jadi sehingga hubungan di dalam pembelajaran di kelas itu mungkin lebih hangat ya, karena di situ saya rasa kita lebih kepada tidak menjudge siswa, tetapi bagaimana siswa itu didengarkan. Jadi shifting eh, apa yang saya pikirkan, value-value yang saya pegang dengan berjalannya waktu itu saya pikir bergeser. Jadi itu yang Oke. sedang sementara saya hidupi, di mana kita harus memposisikan anak itu sebagai seorang pribadi yang utuh, yang harus kita hargai, yang kita juga bisa belajar dari dia. Jadi itu sedang sementara saya hidupi dan sementara saya advocate. Advocate itu sementara saya bisa sebarkan untuk supaya para pendidik juga mungkin bisa memiliki mindset yang sama. Jadi sudah bukan zamannya lagi guru itu otoriter. Iya. Jadi eh, mungkin seperti itu kan. Apakah itu Oke. menurut Kak Andi Baik. sendiri bagaimana? Ya. Memang masing-masing eh, orang yang kita didik juga kan punya karakter yang berbeda, guru-guru juga punya metode-metode yang berbeda yang menurut dia mungkin relevan untuk bisa digunakan dalam pembelajaran dan mendidik anak didikan. Tapi tentu orang juga tidak bisa menafikan dan menutup mata bahwa dunia modern sekarang itu justru membuat ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh eh, para siswa atau mahasiswa atau bahkan dihadapi sendiri oleh para pendidik, guru, dosen. Nah, kalau Kak melihat tantangan dalam dunia pendidikan sekarang seperti apa? Kalau kalau bicara tentang tantangan sebenarnya banyak. Ya, mungkin Kalau Kak let's yang say Kak alami bagaimana? let's say yang pertama ya, karena ini beda generasi, beda cara Mm-mm. berpikir dan beda cara pandang ya. Di Oh ya. zaman saya itu kan kita terbiasa kalau kita belajar kita fokus on doing Mm. something kan, kita fokus tanpa ada multitasking. Dan sepertinya saya tidak menghakimi sih, karena mungkin keadaan lingkungan kita kan di keadaan yang lebih menuntut untuk bisa tough, bisa tough artinya bisa lebih gigih. Ya, ya. Jadi beda generasi itu eh, cara berpikir, cara bersikapnya itu ada perbedaan, sehingga tantangan dari guru itu adalah bagaimana dia bisa masuk di generasi anak yang dia didik itu dengan tentu dengan negosiasi value, Mm-mm. interaksi yang baik sehingga pembelajaran itu bisa menjadi menyenangkan. Jadi kan anak-anak sekarang itu kan misalnya terbiasa dengan multitasker. Nah, kalau misalnya guru itu dia belum paham bahwa eh, anak-anak zaman now itu mereka terbiasa multitasker, bisa saja kan misalnya sementara melakukan sesuatu sambil dengar lagu atau eh, secara Main bersamaan bisa HP. saja kan itu menegur kan, bisa saja ditegur. Sementara that's the way how mereka achieve atau acquire something. Jadi Mm-mm. lebih kepada untuk bisa memahami generasi sekarang ini. Kemudian yang kedua
tantangan itu dengan adanya teknologi bombarding, teknologi aplikasi-aplikasi yang tentunya sangat membantu kita dalam belajar, tetapi itu di sisi lain punya tantangan tertentu ya. Jadi misalnya tantangan integritas. Jadi misalnya ketika ditugaskan untuk tugas tertentu, bisa saja kan siswa mahasiswa copy paste dan sudah dia masukkan. Nah, kalau saya dalam posisi saya tidak ban, ban artinya melarang penggunaan apps dan teknologi, tetapi bagaimana posisi saya adalah bagaimana dengan penggunaan teknologi ini bisa enhance, meningkatkan pembelajaran itu sendiri. Jadi memang guru harus punya kemampuan untuk mendesain suatu pembelajaran sehingga dengan bantuan-bantuan teknologi yang ada itu tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, misalnya seperti tadi yang bagaimana supaya kita bisa memastikan bahwa ini hasil karya siswa. Nah, itu misalnya dalam hal menulis ya. Mungkin memang ChatGPT itu kan membantu dalam brainstorming ideas. Nah, eh, sangat penting sekali itu memang adanya mentoring dan pendampingan closely secara dekat sehingga kita bisa melihat memonitor perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Jadi eh, teknologi itu lebih kepada teman, tetapi yang teknologi tidak bisa masuk di situ adalah dalam hal berpikir kritis dan menjadi kreatif. Jadi guru-guru itu kalau misalnya menyusun soal itu, janganlah menyusun soal yang jawabannya ada di internet. Jadi susunlah soal-soal yang membutuhkan siswa untuk memecahkan suatu masalah, membutuhkan mereka untuk compare and contrast, mensintesis sesuatu, sehingga itu lebih kepada how to do it-nya ya. Jadi bukan eh, sekedar menghafal, recall information, tetapi lebih pada bagaimana mau koneksikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Jadi kemampuan untuk terus beradaptasi. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi itu kita tidak bisa kita tidak gunakan. Kita Ya, tetap kita bisa pakai, tetapi bagaimana itu bisa enhance pembelajaran di dalam kelas. oke. Pengaruh teknologi dalam proses pembelajaran itu seberapa besar menurut Kak? Oh, sangat 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 penting dan sangat berpengaruh karena dengan apa namanya dengan teknologi itu kan dia membuat pembelajaran itu bisa menyenangkan dan juga bisa lebih variatif. Misalnya contoh sebagai apa? Misalnya di pembelajaran itu ada aplikasi-aplikasi di mana anak-anak itu mereka bisa kuisis secara interaktif dan menyenangkan sehingga itu kan dalam belajar itu kan itu apa ya kemampuan kita untuk meramu suatu pembelajaran yang tidak hanya anak itu terengage secara kognitif, tetapi juga dia punya sosial juga terengage dengan cara apa dia bisa menikmati pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tadi itu ada apps-apps untuk quizzes, juga ada apps-apps yang bisa menghubungkan anak-anak dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga mereka bisa bertemu dan melakukan diskusi-diskusi diskusi-diskusi dengan topik-topik yang menarik itu kan sharing ideas, exchange ideas itu menurut saya sangat precious karena orang juga kan belajar tidak hanya dari membaca tapi juga belajar ketika dia boleh berdiskusi. Kemudian teknologi itu juga bisa memfasilitasi misalnya kalau di perguruan tinggi ya, kalau di perguruan tinggi misalnya dalam penulisan karya tulis, kita bisa pakai misalnya dalam hal bimbingan saya dan anak bimbing kita bisa pakai Google Docs di mana anak itu dia bisa upload dokumennya di situ. Kan ini lebih saving time dan juga energi dan juga fee ya. Kan anak itu enggak
misalnya ya pada kasus-kasus tertentu nggak perlu harus datang ke kampus ketemu secara langsung nunggu dosennya seharian, tapi dia bisa upload dokumennya di Google Docs dan gurunya dosennya bisa kasih feedback langsung di dokumen itu sehingga saving eh, banyak hal, waktu, tenaga, materi, iya kan? Karena kita berkomunikasinya lewat dokumen itu. Jadi ketika saat bertemu, kita bisa mengadres hal-hal yang lebih krusial, yang lebih signifikan. Misalnya ada eh, disagreement di antara kita, kita bisa, oke, saya pikirnya begini, terus coba memahami apa yang anak ini pikirkan, ya itu bisa digunakan seperti itu. Atau mungkin hal yang lain adalah misalnya teknologi mempunyai banyak aplikasi, misalnya pembuatan video dan lain sebagainya. Jadi kan misalnya kalau di kelas saya, misalnya di kelas speaking, kita itu belajarnya seringkali ada role play di kelas kan. Kita agar supaya anak bisa langsung praktek. Nah, untuk supaya kita bisa address materi-materi yang krusial dan juga untuk save the time, kenapa kita tidak minta anak itu dia bisa pakai aplikasi, terus dia bisa create video dan upload. Sehingga waktu pembelajaran di kelas itu kita bisa address untuk isu-isu yang lebih signifikan, yang lebih krusial. Jadi misalnya setelah sudah dibuat video itu, kita bisa diskusi bersama, kita bisa kasih feedback. Ini loh, kamu sudah perform hal-hal yang baik yang sudah kamu perform itu. Ini loh, saya sangat suka dengan ini. Tetapi ada beberapa poin yang bisa kamu improve dari apa yang sudah kamu perbuat. Jadi sangat berpengaruh, sangat penting. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri juga yang itu tadi ya, masalah integritas, mereka juga Ya, bisa tempted, tergoda untuk menggunakan itu eh, untuk cheating. Tetapi kalau saya secara pribadi, misalnya kan ada juga aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk bisa summarize, misalnya dokumen-dokumen yang ada, terus di summarize apa idenya seperti ini seperti itu. Tapi kalau saya secara pribadi kok lebih memilih itu kalau misalnya saya yang baca artikelnya terus jadi saya kalau baca artikel itu ketika harus menulis karya tulis saya bikin kayak macam tabel itu jadi siapa authornya, judulnya apa, dia apa namanya di jurnal apa, kemudian metode penelitiannya seperti apa, findingsnya seperti apa, kemudian future suggestion untuk penelitian yang akan datang itu seperti apa, kemudian saya tambahkan eh, hasil berpikir saya dari apa yang saya baca. Saya lebih memilih melakukan itu ketimbang dengan misalnya, hey, carikan saya begini-begini. Mungkin beda pendekatan ya, karena ketika kita membaca sesuatu, kita melakukan seperti itu, kayak kita berinteraksi secara langsung. Kan kita yang cari, kita yang baca, kita yang tulis. Jadi proses pembelajaran itu terjadi berulang-ulang. Katanya untuk supaya ide gagasan bisa eh, tune in di memori jangka panjang, memori jangka pendek, kita harus bertemu dengan dia berulang-ulang kali sehingga neuron yang ada di saraf ini dia bisa menghubungkan. Jadi jadi mungkin seperti itu atau mungkin kalau Kak, Andi sendiri sebagai eh, praktisi ya, karena kan juga banyak berkecimpung dengan anak-anak muda toh. Jadi kalau Andi sendiri melihat tantangan yang dihadapi oleh anak-anak zaman now itu, kira-kira bagaimana? Supaya kan kita bisa saling ini juga jadi informasi bagi saya sehingga ketika saya juga mengajar di kelas itu kan saya juga bisa address hal-hal ini ya. Memang kan kalau tantangan dalam belajar itu kan sangat kompleks toh dari jiwa dari anak yang berbeda-beda saja itu kan sudah merupakan suatu tantangan belum permasalahan yang dia bawa dari rumah dan lain sebagainya secara iya. psikologis. Ya, jadi kalau brother sendiri, Andi sendiri bagaimana sebagai praktisi yang dekat dengan kehidupan anak-anak muda? Apa yang sering mereka keluhkan gitu? Ya justru justru kita eh,
mau coba gali ke Kak bagaimana sih keadaan atau karakter mahasiswa yang atau anak-anak didik selama melakukan proses pembelajaran, karena bagi kita dalam dunia pelayanan, dalam pengamatan eh, karakter anak muda itu kan anak-anak muda seringkali suka hidup individual. Dia hidup sesuai dengan dia punya cara berpikir sendiri, dia punya dunia sendiri. Bahkan kalau dia mau, jangankan di pendidikan formal, di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau dalam keseharian pun, orang kadang-kadang nggak mau dengar orang tua punya nasihat, nggak mau dengar kakak-kakak punya nasihat karena merasa bahwa itu mungkin bukan orang punya kebutuhan. Orang punya kebutuhan yang menurut orang punya pikiran sendiri, dan kalau misalnya apa yang orang terima, misalnya apakah itu didikan, nasihat, atau teguran yang tidak sesuai dengan punya pikiran, orang itu pasti akan mentah-mentah untuk menolak. Apalagi proses pembelajaran, misalnya kita kan dalam dunia pelayanan itu khususnya dalam bagaimana memperlengkapi anak-anak ini supaya dia dapat memberitakan Injil, itu agak kesulitan justru kalau misalnya torang akan kasih biar dorang untuk melakukan eh, apa namanya ya, mengembangkan orang punya keterampilan sendiri dengan menggunakan aplikasi. Nah, itu makanya kita tadi tanya apakah daring, pembelajaran secara daring itu lebih efektif daripada pembelajaran secara tatap muka atau hanya pelengkap? Itu yang sebenarnya kita mau tanya karena kalau orang buat kita kan berapa kali buat pelatihan tuh, pelatihan training penginjilan. eh, cara berpikir, cara bersikapnya itu ada perbedaan sehingga tantangan dari guru itu adalah bagaimana dia bisa masuk di generasi anak yang dia didik itu dengan tentu dengan negosiasi value. Jangankan tutup video, buka video saja itu pasti tidak membuat anak itu 100% dapat memperhatikan apa yang orang sementara jelaskan. Dia tidak akan 100% fokus terhadap apa yang sementara dilatih. Nah, apalagi kalau tutup video. Nah, sedangkan buka video, banyak dia punya apa namanya ini, godaan, HP babunyi, HP menyala, dia pasti akan pegang HP itu, dia tidak akan fokus lagi kepada pemateri, kepada orang yang sementara menjelaskan, apalagi tutup video. Nah, itu makanya kita mau gali ke Kak, bagaimana Kak bisa memastikan bahwa metode yang misalnya tadi yang Kak bilang Kak suka dorang bikin video secara mandiri ya, atau misalnya eh, buat buat tugas di aplikasi-aplikasi itu seberapa besar dia punya tingkat keberhasilan. Mhm. Jadi kan untuk mau address isu itu di dunia pendidikan kita mengenal yang namanya blended learning kan. Heeh. Blended learning, pembelajaran tadi kombinasi antara onsite dan offline. Saya pikir yang apa namanya pembelajaran tatap muka itu tidak bisa digantikan. Apalagi kan kalau sekarang sudah kita kembali back to normal life kan. Jadi tidak bisa digantikan karena em, ada hal-hal yang tidak sangat terakomodir ya di pembelajaran daring Ah, itu tadi. Jadi kalau di kalau di posisi saya sih sebenarnya penggunaan teknologi itu lebih kepada misalnya eh, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan atau follow up dari apa yang sudah mereka dapatkan di pembelajaran tatap muka untuk mereka bisa explore, mereka bisa menciptakan sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk ya daring mereka itu bisa hanya berjalan. pelengkap. Yang paling Mereka utama bisa itu adalah berjalan. tatap muka, Kang. Hmm, Oke, mereka sip. iya, mereka bisa berjalan bersama-sama. Tetapi memang lebih bagus itu kan kalau kita tatap muka, karena kalau kita tatap muka itu kita eh, building rapport, membangun hubungan. eh, karena akan beda ketika eh, berhadapan secara langsung
dengan ketika yang tadi sudah Andi bilang di apa namanya di aplikasi seperti ini ya pasti akan sangat berbeda karena ketika kita berhadapan secara langsung begitu kita kan ada eye contact di situ Ya. kita bisa lebih jelas melihat body gesture kemudian kita bisa lebih dekat lagi kepada siswa kan kalau misalnya dalam pembelajaran di ruang kelas kan dari eh, tingkah laku mereka dari facial expression mereka kita bisa lebih oh iya mungkin butuh untuk penjelasan yang lebih atau mungkin kita bisa identifikasi kebutuhan secara langsung karena kita bisa lihat secara langsung. Jadi posisi saya kalau untuk penggunaan teknologi untuk follow up, untuk explore, untuk kreativitas, untuk berpikir kritis dan pembelajaran di kelas itu tidak bisa idealnya tidak bisa sih digantikan dengan uh, teknologi. Oke, sekarang Kak, orang coba pindah lagi di bagian masih ada hubungannya, tapi orang akan pindah di bagian akses dan kesetaraan dalam pendidikan.